Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami, yaitu tentang laporan laba rugi. Saya Weni Putri Ningsi akan menjelaskan tentang laporan laba rugi. Seperti yang kita ketahui bahwa laporan laba rugi itu ialah laporan yang menggambarkan hasil usaha dari suatu perusahaan dalam satu periode, baik perusahaan jasa, perusahaan dagang, maupun perusahaan industri. Yang mana di dalam laporan laba rugi ini terdapat laba dan rugi. Kunci utamanya ialah komponennya ada pendapatan dan ada beban. Baik itu pendapatan operasional maupun non-operasional. Begitu juga dengan beban, baik beban operasional maupun beban non-operasional. Kunci utamanya, apabila pendapatan lebih besar daripada beban, maka perusahaan itu dikategorikan laba atau untung. Dan apabila pendapatan itu lebih kecil daripada beban, maka perusahaan itu dikategorikan rugi atau tidak untung. Dan adapun kegunaan dari laporan laba rugi ini ialah yang pertama, untuk mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan dengan melakukan kajian terhadap pendapatan dan beban. Yang kedua, memberikan dasar untuk memprediksi kinerja masa depan, informasi keuangan perusahaan di masa lalu. Yang ketiga, membantu menilai resiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas di masa depan. Adapun pembagian dalam laporan laba rugi ini, atau yang kita kenal dengan komponen-komponen atau pos-pos yang ada di dalam laporan laba rugi ini, yang pertama itu ada, kalau dalam perusahaan dagang, ada penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor, biaya operasi, baik itu biaya umum, biaya penularan, biaya sewa, dan biaya-biaya lainnya. Kemudian ada laba kotor operasional, ada penyusutan, kemudian pendapatan bersih operasi, kemudian pendapatan lainnya, laba sebelum bunga atau pajak yang kita kenal dengan EBIT, kemudian ada biaya bunga, kemudian laba sebelum pajak atau kita kenal dengan EBT, kemudian ada pajak, kemudian laba sesudah bunga atau pajak atau yang kita kenal dengan EAT dalam manajemen keuangan. Kemudian dalam laporan laba rugi ini ada dua bentuk, ada bentuk single step dan multiple step. Kalau bentuk laporan laba rugi single step ini ialah sering disebut juga dengan laporan langsung, yang mana di sini pendapatan dan bebannya langsung diperhitungkan. Sedangkan yang multiple step ini ialah laporan laba rugi antara pendapatan dan bebannya itu bertahap. Contohnya itu teman-teman bisa lihat dalam buku Kasmir, yaitu buku analisa laporan keuangan pada halaman 50 dan 51. Di sini ada dibuat contoh bahwa laporan laba rugi single stepnya yaitu nih, antara pendapatan dan bebannya langsung diletakkan di situ gitu. Kemudian kalau multiple step itu antara pendapatan dan bebannya itu dipisah. Pendapatannya di atas, bebannya di bawah. Baiklah, mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Rizky Trinurkasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang dividen. Dividen adalah pembagian saham oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya secara prorata. Dividen ada 5 macam. Yang pertama, dividen tunai, yaitu pembagian uang tunai secara prorata kepada pemegang saham. Yang kedua, dividen saham, yaitu pembagian saham perusahaan yang bersangkutan secara prorata kepada pemegang sahamnya. Yang ketiga, dividen properti, yaitu berupa persediaan tanah dan bangunan, investasi pada sekuritas perusahaan lain. Yang keempat, dividen likuiditas, yaitu dividen yang bersumber debit di store. Dan yang kelima,
dividen hutang, yaitu dividen hutang timbul apabila laba tidak dibagi saldonya. Contoh dividen, PT Newbie pada 1 Mei 2015 memutuskan untuk membagikan dividen tunai sebesar 100 per lembar. Pada 25 Mei 2015, dividen tersebut dibayarkan kepada para pemegang saham. Jumlah lembar saham PT Newbie yang diterbitkan adalah sebanyak 1000 lembar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mita Andriani. Saya akan melanjutkan presentasi dari makalah yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya akan membacakan tentang stock split. Stock split adalah sebuah aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten atau perusahaan terbuka untuk memecah nilai nominal saham menjadi lebih kecil dari sebelumnya dengan rasio tertentu yang berdampak pada jumlah lembar saham beredar yang lebih banyak. Namun, perlu diketahui bahwa pemecahan atau split ini tidak mempengaruhi modal saham yang dipegang oleh investor atau pemegang saham. Demikian juga pada valuasi saham tersebut, sekalipun tampak nilai rupiahnya lebih rendah, tidak berarti sahamnya menjadi lebih murah dan sebelumnya. Hanya saja yang seringkali terjadi, saham baru mengalami stock split biasanya mudah naik. Hal ini dikarenakan harganya yang lebih terjangkau oleh trader kebanyakan ataupun karena banyak yang mengira bahwa harganya menjadi lebih murah. Definisi dari reverse stock split atau stock merger sendiri adalah proses di mana saham perusahaan secara efektif digabungkan untuk membentuk sejumlah kecil saham profesional. Maksudnya, jumlah saham yang lebih banyak digabungkan sehingga jumlah saham yang beredar menjadi lebih sedikit dan tentunya harganya juga lebih tinggi ya teman-teman. Tujuan dari perusahaan melakukan pemecahan saham, 1. Meningkatkan daya beli investor retail, 2. Meningkatkan likuiditas pemegang saham, 3. Mempercepat nilai pertumbuhan perusahaan. Contoh soal dari stock split itu ada di file yang sudah kami kirim. Di sini saya akan membantu menjelaskannya teman-teman ya, yaitu contohnya, perusahaan PT Mayora Indah Tbk dengan kode saham MYOR akan melakukan pemecahan saham pada 3 Agustus 2016 dengan rasio pemecahan unit saham 1:25. Nilai nominal lama saham MYOR adalah 500 per lembar dan harga pasar saat akhir perdagangan saham dengan nilai nominal 500 adalah berada di kisaran 39.700-an. Pertanyaannya yaitu nilai nominal baru saham MYOR serta berapakah nilai nominal baru saham MYOR setelah stock split dan berapakah harga saham MYOR setelah melakukan pemecahan saham. Ini untuk mendapatkan nilai nominal barunya, rumusnya itu nilai nominal lama per rasio pemecahan unit saham 500 per 25. 25 itu dapatnya dari 1:25 ya teman-teman, sama dengan 20. Jadi nilai nominal baru saham MYOR adalah 20 per lembar. Untuk mendapatkan kisaran harga saham, rumusnya itu harga pasar saham per rasio pemecahan unit saham 39.700 per 25 sama dengan 1588. Jadi kisaran harga MYOR setelah melakukan stock split adalah sekitar 158 per lembar. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya Apriadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Apriadil, saya anggota dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas tentang kesimpulan analisis laporan keuangan laporan laba rugi. Baiklah, sebelum kita membahas kepada kesimpulan, teman-teman di atas sudah menjelaskan berbagai macam pembahasan di atas. Di sini saya akan sedikit menyimpulkan. Laba rugi adalah laporan yang menggambarkan hasil suatu perusahaan, laba atau untungnya dalam satu periode. Terus bentuk-bentuk laporan laba rugi ini ada 5. Yang pertama, laporan kotor. Yang kedua, laporan operasi. Yang ketiga, laporan sebelum pajak. Yang keempat, laporan bersih. Yang kelima, laporan
laba dari operasi berjalan. Terus bentuk laporan laba rugi yaitu bentuk multiple dengan multiple step dan single step. Terus yang paling utama dalam laporan laba rugi, analisis laporan laba rugi yang paling utama ialah apabila pendapatan lebih besar daripada beban, otomatis perusahaan tersebut akan mendapatkan keuntungan atau laba. Jikalau pendapatan lebih kecil daripada beban, otomatis perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Itu kunci yang paling utama tentang analisis laporan keuangan, tentang laporan laba rugi. Mungkin hanya itu penjelasan saya dalam menyimpulkan laporan laba rugi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.